Manchester United berbagi poin dengan Everton setelah bermain imbang 2-2 dalam laga pekan ke-26 Premier League 2024/2025 di Goodison Park, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Pertandingan yang penuh drama ini menyajikan comeback dramatis Setan Merah setelah tertinggal 2 gol di babak pertama dan nyaris kalah. Gol-gol Beto, menit 19, dan Abdoulaye Doucoure, menit 33, sempat membuat tuan rumah unggul. Bruno Fernandes, menit 72, dan Manuel Ugarte, menit 80, kemudian menyelamatkan Mu nyaris terkapar di Goodison Park dan nyaris semakin terbenam di papan bawah. Meski akhirnya bisa menyelamatkan 1 poin, penampilan beberapa pemainmu, khususnya bek Matthijs de Ligt dan striker Rasmus Højlund, mendapatkan sorotan tajam pasca pertandingan. De Ligt dan Højlund, 2 nama yang jadi sorotan. Manchester Evening News memberikan rating 1/10 untuk penampilan Højlund. Penyerangmu itu dinilai tampil jauh di bawah ekspektasi. Dia gagal memenuhi harapan dan tak mampu memberikan ancaman berarti bagi pertahanan Everton. Højlund benar-benar tidak berdaya saat melawan Everton. Dia seperti anak kecil di antara para pemain dewasa, gagal memberikan dampak positif sepanjang laga. James Tarkowski dan Jarrad Branthwaite benar-benar membuatnya tak berkutik. Sementara itu, De Ligt juga tak luput dari sorotan tajam. Rating yang diberikan kepadanya tak jauh beda dari Højlund, yakni 2/10. Salah satu warisan terakhir Erik ten Hag untukmu ini terlihat sudah menurun drastis. Dia kewalahan dan menjadi bulan-bulanan di Goodison Park. Bruno Fernandes, penyelamat di tengah badai. Di tengah penampilan buruk beberapa pemain, Bruno Fernandes menjadi salah satu penyelamat bagimu. Meskipun awalnya tampil kurang maksimal dengan keputusan taktis yang kacau dan umpan-umpan yang sering meleset, dia mampu mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan bebas yang akurat. Gol tersebut menjadi bukti kualitas dan mentalitas juara yang dimiliki oleh pemain asal Portugal tersebut. Fernandes menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Kemampuannya dalam mencetak gol dan menjadi pemimpin di lapangan adalah aset berharga bagi timnya. Meskipun penampilannya di awal laga kurang memuaskan, kaptenmu itu menunjukkan bahwa dia mampu bangkit dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ia menjadi bukti bahwa pemain yang berkualitas mampu mengatasi tekanan dan memberikan penampilan terbaiknya di saat-saat krusial. MU harus segera berbenah. Pertandingan Everton vs-mu ini menyoroti beberapa kelemahan di skuadmu. Pertahanan yang rapuh dan lini serang yang tumpul menjadi masalah utama yang harus segera diatasi oleh Ruben Amorim. Performa buruk De Ligt dan Højlund menjadi bukti bahwa Mu masih membutuhkan peningkatan di 2 sektor tersebut. Amorim perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap timnya. Dia perlu menemukan solusi untuk mengatasi masalah di lini pertahanan dan lini serang. Dia juga perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada para pemain agar dapat tampil lebih maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di sisa musim ini, Mu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisinya. Namun, mereka harus segera mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Jika tak segera berbenah, maka posisi mereka bisa jadi lebih buruk dari sekarang. Man of the Match Everton vs Manchester United. Bruno Fernandes. Manchester United meraih hasil imbang 2-2 saat melawan Everton di Goodison Park pada pekan ke-26 Premier League 2024/2025, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan bangkit dari posisi tertinggal 2 gol untuk mengamankan 1 poin. Tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Beto menit 19 dan Abdoulaye Doucoure menit 33. Di babak kedua, Mu bangkit untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Bruno Fernandes menit 72 dan gol Manuel Ugarte menit 80. Bruno Fernandes terpilih sebagai Man of the Match melalui voting di situs resmi Premier League. Kaptenmu itu mendapatkan 43% suara, unggul atas Abdoulaye Doucoure yang mendapatkan 28,9% suara di urutan kedua. Statistik Bruno Fernandes vs Everton, main, 90 menit tackle, 4 intercept, 1 sapuan, 0 blok, 0 operan, 79 akurasi operan, 81% crossing, 12 crossing akurat, 2 operan panjang, 13 operan panjang akurat, 7 operan terobosan, 3 operan terobosan akurat, 1 operan berpeluang gol, 2 assist, 0 dribble sukses, 3 dilanggar lawan, 0 tembakan,
3 tembakan tepat sasaran, 2 gol, 1 rating host coret, 8,77. MU comeback setelah tertinggal 2-0, Ruben Amorim tidak happy. Manajer Manchester United, Ruben Amorim mengaku kurang happy dengan hasil pertandingan timnya melawan Everton baru-baru ini. Kendati Setan Merah di laga ini berhasil comeback dari kekalahan, beberapa saat yang lalu Manchester United bertandang ke Goodison Park. Mereka berhadapan dengan Everton di pekan ke-24 EPL 2024/2025. Di laga ini, MU tertinggal 2-0 terlebih dahulu di babak pertama berkat gol Beto dan Abdoulaye Doucoure. Namun di babak kedua, Setan Merah berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Meski timnya terhindar dari kekalahan, Ruben Amorim tidak terlalu senang, karena ia menilai timnya tidak tampil dengan oke di laga ini. Dalam wawancaranya di TNT Sports, Amorim mengaku kurang bahagia dengan hasil ini. Ia menyebut bahwa MU harusnya meraih 3 poin di laga ini sehingga ia kesal timnya hanya mampu meraih 1 poin. Jika Anda mengawali pertandingan di babak pertama dengan tertinggal 2-0, maka hasil ini sebenarnya hasil yang bagus. Namun kami membutuhkan 3 poin dan kami harusnya memenangkan pertandingan ini, keluh Amorim. Performa buruk. Pada kesempatan ini, Amorim mengkritik penampilan timnya. Ia menilai Setan Merah tampil sangat buruk di babak pertama. Ia juga mengkritik bagaimana timnya dengan mudah kehilangan bola sehingga itu membuat Everton leluasa mengancam gawang mereka. Bagian terburuk dari penampilan kami hari ini adalah kami bisa dengan mudah kehilangan bola tanpa ditekan oleh lawan. Kami tidak melakukan apa yang harusnya kami lakukan, dan kami sama sekali tidak nampak di babak pertama. Pungkasnya, laga berikutnya, Manchester United kini menargetkan kemenangan di tengah pekan nanti. Setan Merah akan berhadapan Ipswich Town dan mereka akan mengincar 3 poin di laga ini.